Tetapi karena kita telah diizinkan Tuhan ada di tahun yang ke-50, ulang tahun yang ke-50. Kalau kita coba sinkronkan dengan bahasa Alkitab, yaitu tahun Yobel, pas ini adalah tahun pemulihan buat warga Kakas dan semua kita yang terundang di tempat ini. Ini adalah tahun kemenangan, tahun sukacita besar buat setiap kita. Bisakah kita katakan amin? Karena bahasa Alkitab tahun Yobel itu artinya tahun merdeka, di mana yang tadinya dia budak, pada tahun ke-50 dia tidak berstatus budak lagi. Apa yang pernah diambil dari hidupnya, apa yang pernah hilang dari hidupnya, pada tahun ke-50 itu harus dikembalikan. Bersyukur kita ada di tahun ke-50. Saya sangat bergembira ya, karena kalau dalam keluarga, ibarat dalam keluarga ada kakak beradik, yang paling tua kita sering katakan sulung, yang bungsu ya itu yang paling kecil. Nah, melihat rukun Kakas yang ada di kota Sorong ini, rukun yang memang saya baru kali ini saya hadir dengan acara seperti ini, dan memang baru perdana rukun yang ada di kota Sorong yang merayakan usia ulang tahun ke-50. Mari kita berikan aplaus dulu. Iya, sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Khususnya dari Tanah Minahasa. Sekali lagi, yang masih ingat, karena kebanyakan sudah lahir besar dan tinggal menetap di kota Sorong, jadi mungkin lupa-lupa kan? Saya mau coba sekali lagi. Tabea? Oh, ternyata masih bisa. Terima kasih. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih dan diberkati Tuhan, hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena tentunya atas kasih dan kemurahan Tuhan, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk ada bersama malam ini bersama dengan kerukunan keluarga Kakas Kota dan Kabupaten Sorong yang sedang bergembira dan bersukacita serta mengucap syukur karena hari ini Tuhan izinkan untuk merayakan ulang tahun emas, ulang tahun ke-50 dari kerukunan Kakas Kota dan Kabupaten Sorong. Karenanya izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu saudara-saudari yang hari ini sudah hadir bersama merespon undangan kami. Yang terkasih dan yang diberkati Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang terkasih dan diberkati Tuhan, penasehat K3MS, Badan Pengurus Harian dan seluruh badan pengurus K3MS Kerukunan Keluarga Kawanunga Maesa Sorong, yang terkasih dan yang diberkati Tuhan, penasehat, badan pengurus dan seluruh anggota Rukun Kakas Sorong, dan yang terkasih dan yang diberkati Tuhan, seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebut satu demi satu. Kami menyambut kehadiran kita semua di saat ini dengan ucapan selamat malam, selamat datang, dan selamat mengikuti semua rangkaian acara dalam rangka peringatan HUT ke-50 Kerukunan Keluarga Kakas Kota dan Kabupaten Sorong. Kita ada di pembukaan acara, dan acara yang kedua yaitu ibadah. Acara bagian yang ketiga selayang pandang, 4 sambutan, 5 pemotongan kue ulang tahun, 6 penyerahan hadiah lomba, dan 7 istirahat. Itulah seluruh rangkaian acara yang akan kita ikuti di sepanjang malam ini sampai selesai, Bapak Ibu sekalian. Dan untuk mengingatkan kita semua bahwa kita semua masih tetap dengan protokol kesehatan,
berharap kami bahwa ketika masuk tadi Bapak Ibu sekalian sudah cuci tangan, dan juga sepanjang acara ini kami juga tetap berharap kita semua tetap menggunakan masker. Bapak Ibu yang dikasihi berkati Tuhan, sangat hari ulang tahun yang ke-50. Ya, dari jauh kami memandang memang malam ini nuansa kita nuansa emas ya, nuansa gold. Mari kita tepuk tangan dulu. Ya, sekalipun warna goldnya itu berbeda-beda ya. Toh? Yang saya pakai ini lain, yang Pak penasehat Pak James Rory pakai lain. Toh? Ketua rukun kakas dia bergurau begini. Ya, hari ini yang datang semuanya gold, tapi ada yang emas 22 karat, ada yang 24 karat, tapi juga ada emas sepuhan. Saya tidak tahu apapun bedanya, warna boleh berbeda, tetapi hati tetap satu toh. Seperti tema yang diangkat oleh rukun kakas di ulang tahun yang ke-50, esanate, esalalan, esa toruan, kami kita wayang matuan, yang berarti satu hati, satu jalan, satu tujuan, karena kita semua atau kita orang semua basudara. Mari kita beri aplaus yang meriah untuk rukun kakas dan semua yang sudah. Kita tidak berlambatan karena kita akan segera masuk pada acara yang kedua, yaitu ibadah.
khususnya kerukunan keluarga Kakas yang ada di Kota Sorong yang pada saat ini berulang tahun. Tema esanate, esalalan, esatoruan, Nikita Waya, Matuari Waya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada dalam sukacita iman pada saat ini dalam ibadah syukur. Untuk itu, mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita untuk beribadah dalam ibadah syukur saat ini. Kita menyanyi di dalam nyanyian rohani nomor 3, Hormat bagi Allah Bapa. Untuk itu saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian berdiri. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Saat yang indah ini, kerukunan Kakas 50 tahun. Sampai hari ini kami semua masih sehat dan kuat, itu semua karena Tuhan. Kami tidak bisa balas kebaikan Tuhan, tapi kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji-muji Engkau Tuhan. Biarlah suasana surga ada di tempat ini. Kami yang datang, kami akan pulang dengan sukacita surga. Biarlah ibadah ini Bapa berkenan di hadapan Tuhan. Semua yang melayani, semua Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Hamba buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap beribadah katakan amin. Puji Tuhan. Glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, pujiku. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang telah menyertai perjalanan kerukunan Kakas sampai pada usia yang ke-50 tahun ini. Kerukunan Kakas adalah wadah yang dibentuk orang tua pendahulu kita untuk kita dapat bertemu, beribadah, bersekutu di dalam Tuhan. Di dalamnya agar kita saling menopang, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Ada kebersamaan di kala susah maupun senang. Namun, semampu apapun yang kami lakukan, kami merasa masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Ada saja silang pendapat antara pengurus dan anggota, bahkan pengurus dan pengurus. Namun, kami mengintrospeksi bahwa itulah kelemahan dan keterbatasan kami. Kami sadar bahwa inilah dinamika dalam persekutuan. Harapan kita semua agar kita selalu bergandengan tangan dengan tujuan untuk hidup rukun dan damai.
sayang siang dan malam, orang semua bersaudara, bersaudara di dalam Tuhan, baik si miskin atau yang kaya, yang kuat jangan ada di dalam hati rasa iri atau dengki. Kita akan bermazmur bagi Tuhan dalam puji-pujian kepada, sebab Kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Persiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
tiada dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap ya Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami siapkan hati kami untuk firman boleh tertabur di dalamnya. Kami percaya firman Tuhan pedang bermata dua. Kami percaya firman Tuhan palu yang dapat menghancurkan gunung batu. Kami percaya firman Tuhan dalam kesendiri. Kami persilakan firman-Mu berdaulat penuh atas hidup kami hari ini, dan terjadilah pada kami menurut kehendak Tuhan. Ini doa kami, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Ya, shalom semuanya. Lagi shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur oleh anugerah Tuhan, kita semua hadir dan terundang di dalam perayaan ulang tahun yang ke-50 Kerukunan Keluarga Kakas Kota Sorong. Ya, kita semua bersyukur bahwa ternyata orang Manado sudah ada yang 50 tahun ada di kota ini. Ya. Rukun Sulawesi Utara sudah ada yang 50 tahun berkiprah di kota Sorong. Ini adalah suatu pencapaian yang sungguh sangat luar biasa. Dan saya berharap ini adalah kebanggaan kita semua. Amin ya. Ini adalah syukur kita semua. Nah, untuk supaya syukur kita lebih lagi melimpah-limpah, tidak akan berlambatan, dalam waktu yang cepat saya akan sampaikan beberapa hal tentang kebenaran firman Tuhan. Saya akan langsung mengajak kita melihat firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-45 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5 yang berperikop Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Saya akan baca untuk kita sekalian. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di hadapan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia dengan keras-keras, sehingga kedengaranlah kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika
saya merenungkan ayat ini sungguh sangat luar biasa karena saya mau bilang bahwa Kakas harus bersyukur, Kakas harus berbangga, berbesar hati karena kita telah diizinkan Tuhan ada di tahun yang ke-50, ulang tahun yang ke-50. Kalau kita coba sinkronkan dengan bahasa Alkitab yaitu tahun Yobel, pas ini adalah tahun pemulihan buat warga Kakas dan semua kita yang terundang di tempat ini. Ini adalah tahun kemenangan, tahun sukacita besar buat setiap kita. Bisakah kita katakan amin? Karena bahasa Alkitab tahun Yobel itu artinya tahun merdeka, di mana yang tadinya dia budak pada tahun ke-50 dia tidak berstatus budak lagi. Apa yang pernah diambil dari hidupnya, apa yang pernah hilang dari hidupnya pada tahun ke-50 itu harus dikembalikan. Bersyukur kita ada di tahun ke-50. Kapan agar supaya tahun ini akan jadi tahun pemulihan buat kita. Pernah ada tapi hilang, itu akan dikembalikan kepada kita. Raja atau terpenjara, sedang terintimidasi, sedang ada di bawah tekanan. Tetapi mari kita renungkan baik tahun Yobel. Saya pikir ini tidak hanya secara kebetulan. Sekali lagi saya berdoa supaya warga Kakas benar-benar hidup hatinya mengalami transformasi, mengalami yang namanya restorasi, sehingga kita benar-benar akan mengalami surga di dalam hidup kita di tahun yang ke-50 Kakas ada di kota ini. Ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan bagi kita semua. Bagaimana agar supaya tahun ini akan menjadi tahun kemenangan, tahun sukacita buat khususnya warga Kakas, tapi untuk kita semua juga. Kurang lebih ada 3 hal penting yang harus kita lakukan agar supaya benar-benar di umur yang ke-50 tahun kita alami sesuatu yang luar biasa. Kita alami terobosan, pintu sorga terbuka buat persekutuan, buat kerukunan Kakas, terbuka buat setiap keluarga rumah tangga Kakas, terbuka untuk setiap kita semua yang hadir di ruangan ini. Maka saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ayat tadi menjelaskan bahwa ketika saudara-saudara Yusuf datang di Mesir, saat mereka, orang yang pernah mereka pandang dengan sebelah mata dibuang, tidak dianggap, dan dibilang kepada orang tuanya dia sudah mati. Sekarang tanpa sengaja mereka harus berjumpa dengan orang yang tadinya mereka jahati. Seperti apa reaksi Yusuf? Saudara-saudara, waktu Yusuf lihat, nah ini saya punya saudara ini saya punya keluarga ini yang jual saya, ini yang bilang di papa saya sudah mati. Apa reaksi Yusuf? Seperti apa respon Yusuf ketika melihat saudara-saudaranya? Yusuf, dia belajar untuk mengampuni dan melupakan masa lalu. Saya mau tanya khusus warga Kakas, pernahkah Anda dipandang dengan sebelah mata? Pernahkah Anda dikucilkan, tidak dianggap? Bahkan mungkin engkau waktu yang bagi engkau
mulai timbul gejolak. Adakah orang-orang kakak seperti ini? Saya berdoa sebelum kita keluar dari tempat ini, ada pemulihan. Sehingga kita akan mengangkat dan merasa bahwa wadah yang kita kasih dan cintai adalah milik kita juga. Dan kita setelah selesai acara ini, besok-besok kita mau terlibat di dalamnya. Dia belajar untuk melupakan. Dia belajar untuk mengampuni. Dia tidak dendam sama orang yang menjahati dia. Dia tidak pahit dengan orang yang membenci dia. Dia tidak sakit hati, dia tidak simpan amarah yang berkepanjangan. Waktu timbul belas kasihan. Mengapa? Karena dia belajar untuk mengampuni dan melupakan. Maka sebelum kita keluar dari tempat ini, belajar mengampuni dan melupakan situasi-situasi buruk atau mungkin yang penuh dengan air mata yang kita lalui selama bertahun-tahun. Belajar melupakan itu, hancurkan gunung batu. Pahit, sakit hati itu akan merusak hubungan manusia dengan Allah, sehingga kita tidak bisa lagi terkoneksi dengan surga. Ketika ada kepahitan, ketika tidak ada pengampunan, sia-sia doa kita, sia-sia perbuatan baik kita, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak belajar mengampuni dan melupakan. Saya pikir semua orang pernah mengalami yang namanya kepahitan dalam hidupnya, pernah mengalami air mata. Saya pikir semua orang juga pernah dipandang dengan sebelah mata. Bahkan kebanyakan kita pernah tidak dianggap, pernah disepelekan. Yusuf, dia tidak ingat lagi waktu saudaranya datang. Dia berbesar hati untuk nolong mereka. Artinya dia belajar untuk mengampuni tanpa syarat. Mengapa? Karena Allah sudah mengampuni kita tanpa syarat pula. Dia mengampuni kita bukan pada waktu kita telah menjadi manusia baik. Dia menerima kita bukan pada waktu kita telah menjadi orang yang hebat, bukan. Dia datang mengambil kita pada waktu benar-benar kita hancur berantakan oleh karena dosa. Jadi belajar mengampuni supaya kita jadi orang yang merdeka. Kita alami tahun Yobel, Bapak Ibu Saudara. Kita alami terobosan, kita alami kasih karunia, pintu surga terbuka buat kita di tahun ini. Selanjutnya yang kedua yang Yusuf lakukan. Yang Yusuf lakukan yang kedua adalah dia belajar untuk menghargai perbedaan. Coba bilang bersama saya, belajar menghargai perbedaan. Bisakah Bapak Ibu Saudara Bapak lihat kiri kanan? Amin ya. Ada emas 20 karat, 22 karat, 24 karat. Ini kan semua wajah warna emas ini nggak semua sama. Ada yang terlalu tua, ada yang masih muda. Itulah perbedaan yang harus dihargai. Amin. Belajar menghargai perbedaan, karena sebenarnya perbedaan itu bukanlah ide kita manusia. Perbedaan itu bukan suka-sukanya kita, bukan. Tersusun sejak dari awalnya. Maka Alkitab berkata, diciptakanlah dia laki-laki dan perempuan. Laki dan perempuan. Tidak diciptakan dia laki-laki dan laki-laki. Laki-laki dan perempuan itu berarti perbedaan itu benar-benar dari pikiran Tuhan sendiri. Itu artinya
Allah senang dengan emas 24 karat, 23 karat, 22 karat? Bapak Ibu Saudara senang nggak? Sekalipun berbeda-beda karatnya, tetap ada nilainya. Ya, 24 karat ada nilainya, 23, 22 ada nilainya. Itulah perbedaan yang harus kita hargai dan kita hormati. Karena ternyata perbedaan itu adalah kekayaan besar yang Tuhan wariskan kepada kita manusia, yang harus dihargai. Amin. Jangan waktu kita lihat di kiri kanan, saya lebih bakarat dari kau. Aduh. Yang penting ada karatnya, Bapak Ibu Saudara, ya. Bukan masalahnya siapa yang lebih bakarat dan siapa yang kurang karatnya. Yang penting masih ada karatnya. Amin ya. Coba bilang dulu di kiri kanan, yang penting masih ada karat. Haleluya. Ya. Itu perbedaan kekayaan besar. Coba Bapak Ibu Saudara lihat. Nah, ini perbedaan kan waktu lihat dari tempat duduk kan enak dipandang. Bubur Manado, gado-gado. Nah, itu identitas kita, nggak bisa disangka. Harus kita jaga, kita pupuk dan hargai. Jangan cuma karena alasan dia punya baju dan kita punya baju nggak sama warna. Jadi mulai timbul pikiran, memang kok dia dasar dia nih mau bersatu. Aduh, dia kok kepala batu sekali, keras kepala. So bilang pilih yang warna begini, dia pilih yang warna begini. Memang dia dasar kepala batu. Nah, bahasa-bahasa inilah yang membuat karat-karat itu tidak berarti. Tapi kalau emas, Bapak Ibu Saudara, emas mau 20 karat, 22 karat tetap kita orang jaga, simpan. Ya, kalau seng karat dibuang, kalen karat dibuang. Perbedaan itu mari kita pupuk, kita jaga. Jangan cuma karena gara-gara warna baju, cuma karena gara-gara pita. Ada yang pakai pita. Nah, oh ini kok dia mau bersatu dari dulu, kok dia sudah bilang tapi dia mau. Coba kita belajar menghargai perbedaan. Perbedaan itu adalah kekayaan besar yang harus kita jaga bersama-sama. Pelangi-pelangi yang indah, di langit yang biru. Di sini kelihatannya luar biasa, karena tidak semua kuning. Karena kan kadangkala ada asumsi negatif kalau seorang melihat kuning. Ya. Lihat dari jauh kuning-kuning, maskapai. Setelah badai kan bisa, wah ternyata bukan emas. Tapi di sini tidak ada. Ya puji Tuhan, semua warga Kakas, sekalipun kita telah melewati banyak tantangan, pergumulan, angin badai yang terus menerpa, kita orang punya wadah rukun Kakas yang kita kasih, tapi masih eksis sampai kita boleh injakkan kaki di tahun yang ke-50. Ini suatu hal yang luar biasa. Bisakah kita beri aplaus? Nggak gampang. Para tua-tua pendahulu kita, mereka telah bersusah payah, air mata, keringat, harta benda mereka korbankan, banyak hal mereka korbankan. Sampai hari ini Kakas eksis, Kakas luar biasa. Mari kita jaga kebersamaan ini, hargai, hormati. Semakin kita melihat bahwa ada banyak keindahan-keindahan, ada banyak perbedaan-perbedaan di sana sini, semakin kita bersyukur dan bersukacita. Harusnya begitu. Semakin kita berbangga hati bahwa ternyata Tuhan
sungguh sangat mencintai keberagaman. Men, Bapak Ibu Saudara, ya, dan jangan ya, cuma karena gara-gara wajib. Ini bisa dikembangkan. Jangan cuma karena gara-gara status sosial, jangan cuma karena gara-gara pendidikan, jangan karena cuma gara-gara berkorban dia lebih banyak, yang ini lebih sedikit. Akhirnya Kakas tidak seperti itu. Puji Tuhan, acara ini terselenggara karena Kakas bahu membahu, ya, bergandengan tangan. Puji Tuhan, saya senang sekali. Oke, dan yang terakhir sekali Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana agar supaya tahun ini akan menjadi tahun terobosan, tahun mujizat, tahun kelimpahan, pintu sorga terbuka untuk warga Kakas dan kita semua yang ada pada malam hari ini. Yang ketiga, kita harus belajar beriman sekalipun kita masih melewati masa-masa yang sukar. Selain menghargai perbedaan, hormati perbedaan, tetapi kita juga harus belajar beriman untuk melewati masa-masa yang sukar, yang hari-hari ini belum ada ujung pangkalnya. Kakas telah tiba di umur yang ke-50 dan sudah tidak ada angin badai. Akan ada gesekan-gesekan, itu akan ada. Tetapi kita harus belajar berjalan dengan iman, belajar bertindak dengan iman, sekalipun kita masih harus melewati masa-masa sukar. Contohnya, pandemi kali ini kan belum ada ujung pangkalnya. Kita belum tahu kapan itu akan berakhir. Tapi iman kita berkata bahwa kita bisa melewati masa-masa sukar ini. Iman kita berkata bahwa kita akan punya kemampuan untuk melewati masa-masa pandemi, dan itu tidak akan pernah membahayakan hidup kita. Karena penolong kita yang setia adalah Tuhan Yesus Kristus, selalu ada buat kita semua yang hadir pada malam ini. Semua warga Kakas, mari belajar berjalan dengan iman untuk kita melihat pintu surga terbuka buat kita, bukan dengan kekuatan kita manusia, bukan dengan hikmat dunia, tetapi dengan roh yang ada dalam diri kita, kata Tuhan. Dengan iman kita kepada Allah. Bukankah firman Tuhan berkata, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh karena imannya, oleh karena percaya. Orang benar akan hidup oleh iman. Pandemi boleh masih berkelanjutan, tetapi iman akan membawa kita melampaui hal-hal yang mustahil bagi manusia. Kita akan dimampukan untuk berjalan di awan badai yang teramat kencang, bagaikan burung Raja Wali yang menerobos awan gelap itu, awan badai itu. Semakin ada awan badai, semakin dia kepakan sayapnya dan semakin dia terbang tinggi. Itulah harapan kita di umur yang ke-50 tahun Kakas ada di kota ini. Semakin ada badai, semakin kita memubung tinggi. Amin. Saya sebagai hamba Tuhan yang tergabung juga di dalam rukun Kakas, saya bersyukur boleh bersama-sama dengan penasehat, badan pengurus dan seluruh anggota untuk melangkahkan kaki dan menginjak di tahun yang ke-50 Kakas ada di kota ini. Saya bangga, saya bersyukur. Dan di umur yang ke-50 ini, doa dan harapan saya, biarlah iman kita pun ikut bertumbuh, ikut dewasa seiring sudah
lamanya Kakas ada di kota ini berkiprah. Sudah 50 tahun saya punya cucu, bahkan mungkin sudah ada yang punya cici. Doa saya tetap jaga kebersamaan ini, dan jadilah kita Kakas yang berdampak positif di kota ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman ini. Doaku sebagai hamba Tuhan, biarlah kebenaran ini jatuh di setiap tanah hati Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Firman Tuhan yang indah bagi kita di saat malam hari ini lewat acara hari ulang tahun kerukunan keluarga Kakas yang ke-50 dengan firman Tuhan. Kita selalu belajar melupakan masa lalu ketika mencapai umur 50 ini. Badai gelombang pasti ada, tetapi diminta supaya kita senantiasa bersyukur dan mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan untuk kita semua. Dan sebagai tanda syukur yang Allah nyatakan buat kerukunan keluarga besar Kakas di kota Sorong akan memuji Tuhan saat ini. Kami mengundang semua orang Kakas yang ada di saat ini untuk berdiri di depan dan kita masuk dalam pujian bagi Tuhan bersama-sama. Indah
dengan tahun ya Tuhan 50 tahun. Tahun kemerdekaan adalah tahun pembebasan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, sebelumnya itu ya Tuhan, banyak sekali ya Tuhan yang harus kami benahi Tuhan. Biarlah ya Tuhan, sebagaimana ya Tuhan setiap tahun kami melakukan ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau ada pun ya Tuhan kegiatan-kegiatan, bahkan senantiasa ya Tuhan pekerjaan ya Tuhan di dalam pelayanan genap 50 tahun ini yang belum terrealisasi Tuhan, biarlah ya Tuhan tahun ini ya Tuhan ingatkan kami untuk kami senantiasa menggenapkan itu semua, supaya kami juga ya Tuhan kerukunan akan Kakas di Kota Sorong ini kami akan diberkati oleh Engkau Tuhan. Dan juga ya Tuhan bahkan firman kebenaran ini ya Tuhan Engkau sudah sampaikan kepada kami ya Tuhan, sehingga biarlah Engkau sendiri yang mengubah hati kami ya Tuhan, Engkau yang mengubah setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami akan berjalan ya Tuhan dengan satu ya Tuhan pikiran, bahkan juga satu jalan, bahkan juga ya Tuhan akan kesemuanya ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan itu semua hanya di dalam Engkau. Kalau kami ya Tuhan bisa rukun dan damai, biarlah ya Tuhan kami bisa mengundang ya Tuhan akan Engkau, maka berkat Tuhan itu akan melimpah di dalam Bapa. Diberkatilah ya Tuhan atas hamba-Mu ya Tuhan sudah menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah masuk dan keluar hamba-Mu diberkati oleh Engkau. Bahkan juga kami sudah ya Tuhan melakukan ya Tuhan persembahan atas kami ya Tuhan. Hamba percaya besar kecilnya ya Tuhan Engkau akan memberkati kami. Dan biarlah ya Tuhan kami di 50 tahun ini kerukunan Kakas ya Tuhan, biarlah di luar nanti ya Tuhan bisa kami menjadi berkat atas ya Tuhan Kota Sorong yang kami cintai ini. Dan kami akan memulai ya Tuhan masuk di dalam pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga ya Tuhan, sehingga Di akhir pujian ini kembali kami sekalian telah diberkati dengan berkat ibadah ini. Saatnya kami akan membawa pulang berkat ibadah ini di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami, bahkan di mana saja Tuhan bawa kami untuk kami berdampak bersinar jadi berkat di sana. Dan biar Tuhan sajalah yang dipermuliakan di atas segala-galanya.
Kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya dalam perjalanan pulang kami, Tuhan beserta, Tuhan menyertai menolong sekalian hari ini. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kemenangan, berkat kesembuhan, berkat kelimpahan, sukses, berhasil, beruntung, masa depan yang penuh harapan. Doa-doa kami dijawab, rumah tangga bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Dan juga Tuhan genapkan firman-Mu, memberkati kami dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel hari ini. Kiranya terjadilah bagi kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur, selesaikan ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan berkati. Bapak Ibu disilakan berdiri, disilakan duduk, minta maaf. Inilah perbedaan. Selanjutnya kami menyampaikan banyak terima kasih buat ketiga hamba Tuhan yang sudah memandu akan ibadah kita di saat ini, dan kita akan masuk pada acara berikut yang akan dipandu oleh pembawa acara. Terima kasih. Lima bapak dan 1 ibu, mereka adalah pendiri kerukunan Kakas di Kota Sorong pada tahun 1972. Dari ke-6 pendiri ini tinggal 1 yang masih hidup, dan yang berdiri di depan kita yaitu Ibu Evi Sumolang Mamahit. Pada waktu mendirikan, ya, mungkin belum berstatus seperti ini, nanti akan dijelaskan pada selanjutnya. Namun sebelumnya, karena kelima bapak-bapak sudah mendahului kita, mereka saya muda, kita semua berdiri dan sejenak kita mengheringkan cipta untuk mengenang, tetapi juga kita mendoakan keluarga yang ditinggalkan. Ini cipta mulai. Cipta selesai, silakan duduk, dan selanjutnya kita akan Tante Evi, baik. Bagaimana klasik Tante Evi? Kita dengan duka cita. Ada orang asal Kakas. Dia asal Kaleng. Terus dia punya cucu meninggal. Yang dia punya cucu ini tinggal di Kampung Baru. Kalian di Kampung Baru? Kau tinggal di Lanimu? Cucunya Om Sonce Karuan. Cucu Puyuh Tengah. Mana bisa saya? Mana kamu baru? Oh, kenal nih Mas ya? Kenal nih Yoklana ya? Oh, dia masih kenal nih. Tanah ini. Nyaku di mana yang balik. Di aku informasi dia kampit. Dia itu benang asal Kakas kabeh. Dia anaknya dimati. Terus main ke loh di siang. Main ke loh di siang. Atau itu tak atau mana? Oh, mana pun banyak jauh ya di depan mana? Tuh, baru kau saya kita mana? Oh, mana mau ya? Pun udah beres. Tinggal mana lain kan? Supaya kan yang kertas mainnya si mana itu. Jadi kita wajari bontak. Kita mana? Main saya. Main kita masih di tempat. Jadi keluarga ini jadi mana siapa-siapa. Kalau terus seperti ini,
Jadi kunggakah dibantu kasih ya? Mapal sopra ya? Hah? Mapal sopra. Oh, ini bantu tapi. Jadi tanahnya ini kita yai bantu keluarga yang berduka ini. Dan nyaku waktu misalnya kue pak terletak seperti ongkos masih ada yang kubur. Kubur lah rugi. Ini oh ya. Informasi yang akan saya. Ya. Jadi karena ini, ya aku mikir-mikir, kesenggol kayak kumpulan kakak, tujuh kamu, kumpulan orang-orang kakak. Oh, gagah itu ya? Oh itu. Kumpulan itu untuk orang tua mereka. Oke. Lalu? Jadi melewati informasi kita di kumpul kayak ini. Beratamu informasi kawan-kawan oleh kakas bahwa Torante rukun ini, sampai kumpulan ini sudah mulai hari ini. Toh? Tujuh toh? Tujuh ya. Kata itu barang kamu. Ayo kita. Ya, masih di tempat. Masih di tempat. Bapak Ibu sekalian, dari ke-6 Bapak dan 5. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama tentunya kita menaikkan puji syukur dan hormat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena di hari ini, di malam ini kita boleh ada di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti jalannya acara ibadah memperingati 50 tahun Rukun Kakas yang ada di Kota Sorong. Yang saya hormati hamba-hamba Tuhan, yang saya hormati Bapak Ibu penasehat Kerukunan Kawanua Maesa Sorong, Kerukunan Keluarga Kawanua Maesa Sorong atau KTGS. Yang saya hormati Badan Pengurus, unsur-unsur kerukunan yang bernaung di bawah KTGS Kota Sorong. Yang saya hormati Badan Pengurus bersama anggota Patua Riwaya Rukun Keluarga Kakas di Sorong. Dan yang saya hormati tamu khusus yang kami undang pada malam hari ini yang hadir pada saat acara ini. Bapak Ibu serta saudara sekalian, tadi ada fragmen berbahasa Inggris yang telah kami pentaskan yang begitu hebohnya. Bapak Ibu sudah dengar itu, kami bawakan dalam bahasa kami, bahasa Kakas. Itu menceritakan awal daripada kerukunan Kakas ini terbentuk pada tahun 72. Itu ada, tentunya kalau kami memperingati HUT ke-50 pada malam hari ini, tentunya ada dia punya awal, ada dia punya cerita. Saya pikir pasti begitu semua rukun-rukun yang ada di KTGS ini maupun rukun-rukun yang ada di Kota Sorong ini. Jadi tadi fragmen tadi itu ada satu keluarga di tahun 72 itu, 1972 itu terjadi duka cita. Dia domisili di Kampung Baru, yaitu cucu dari Sonce Karawan, asal kawin Kakas. Ya, anaknya punya anak, gitu ya. Kemudian pada saat itu dengarlah informasi. Kami tadi ada Pak Welak almarhum, Hendrik Rompas yang di depan Surya itu, Pak Rompas almarhum, ada Bapak Beni Sigar almarhum, lalu kemudian ada Om Sol Panambunan almarhum, ada Om Pomaling almarhum, ada Tante Evi yang masih ada di Tuhan. Luar biasa. Tadi kami memerankan
sejarah itu. Jadi saya memerankan Belo Panekenan almarhum. Saya ke sana, ada informasi dari teman-teman bahwa ada orang Kakas asal kawin, ada kedukaan. Coba tolong lihat dulu. Nah, saya ke sana, waktu Pak Belo ke sana, dia melihat keadaan ekonomi atau keuangan keluarga ini sangat memprihatinkan. Ya, rasanya sedih melihat keadaan daripada keluarga yang terduga ini. Lalu Bapak almarhum Belo Panekenan ini kemudian menyebarkan informasi itu kepada teman-teman yang tadi yang melaporkan itu. Lalu sepakatlah kami seperti fragmen tadi untuk membantu keluarga ini. Membantu keluarga ini pada saat itu dalam proses pemakaman waktu itu terjadi kumpul-kumpul lalu kemudian timbul pemikiran-pemikiran ataupun rasa persatuan, rasa kekeluargaan, rasa gotong royong di antara yang kumpul-kumpul itu. Lalu situ tercetus pikiran, bagaimana kalau orang begini rukun keluarga atau keluarga Kakas? Ya, singkat cerita, ternyata itu disetujui oleh beberapa orang tadi. Nah, itu pada tanggal 14 Februari 1972. Lalu disitulah berangkat rukun Kakas ini terbentuk dan berdiri dan berjalan. Bapak Ibu saudara sekalian, dari tahun 72 sampai dengan 1977 itu berjalan itu tapi belum terbentuk badan pengurus. Kalau bahasa orang di Kakas itu meja mati itu kan aku. Artinya di situ tidak ada badan pengurus, jadi ada pengurusnya, cuma adalah pemegang keuangan, yaitu Tangka Rompas. Om Hendrik Rompas punya istri, dua-dua sudah almarhum. Dia pemegang keuangan, tetapi tidak ada badan pengurus. Itu berjalan selama 5 tahun. Ya, setiap kali ada duka, setiap kali ada senang, semua kumpul-kumpul. Itu berjalan selama 5 tahun sampai dengan tahun 1977. Lalu pada saat itu anggota itu mulai bertambah kurang lebih 25 keluarga sampai 30. Lalu kemudian ide ini muncul lagi, bagaimana kalau kita bikin badan pengurus? Nah, pada tahun 1978 terbentuklah badan pengurus. Badan pengurus waktu itu masih dinamakan itu Matuari Kakas. Belum rukun Matuari Kakas. Itu ketuanya waktu itu Ibu Ica Temurman Seon. Itu kalau kita lihat di sini yang pertama ini. Sampai sekarang Ibu terkasih ini masih ada. Tuhan masih berikan rupanya dan sekarang domisili di Bandung. Ya. Kemudian itu berjalan. Itu berjalan kurang lebih 10 tahun. Waktu itu belum ada periode. Jalan saja dulu gitu. Tidak ada periode-periode waktu itu. Berjalan selama 10 tahun. Lalu setelah Ibu Ica Seon ini selesai, teman-teman Seon ini selesai, Ibu Ica bilang, aduh saya akan kesudahkah. Saya ini, nah kebetulan waktu itu anak yang tuanya, anak tertuanya, dia mengalami musibah kecelakaan, lalu waktu itu meninggal. Dia kehilangan stabilitas psikologis, dia kehilangan kontrol, ya. Lalu dia serahkan itu. Serahkan ini yang menerima itu Bapak Beni Sigar almarhum. Nah, Pak Beni Sigar almarhum menurut cerita orang-orang tua yang saya hubungi, dia juga tidak mau sebenarnya. Tetapi apa boleh buat? Karena yang lain yang mau terima tetap diambil. Nah, lalu kemudian dari keputusan Pak Beni Sigar itu berjalan selama 10 tahun juga. Itu juga tinggal Pak Beni Sigar itu menyerah karena kami tidak mau semua dipilih waktu itu. Tidak ada yang mau dipilih. Pak Beni Sigar sudah tua. Tinggal dia bahasakan dengan bahasa yang marah. Lalu kemudian oh ya sudah, kita adakan pemilihan itu. Lalu pemilihan itu mereka sepakat menunjuk saya, Bapak Fece Panekenan yang 27. Saya juga buang kandung waktu itu. Saya bilang, oh saya masih muda, kasih orang yang tua dulu. Tapi tidak ada yang mau menerima itu. Terpaksa
Kalau di prajurit itu, di tentara itu jiwa prajurit. Karena kami di Jomblek di Kementerian Perhubungan, jiwa patriot kata kami itu, saya terima. Oke, saya terima. Saya terima. Lalu kemudian dinamika itu terjadi. Dinamika itu terjadi, saya kurang lebih 15 tahun, 3 periode. Saya juga buang handuk, saya bilang kamu dulu, nanti saya dulu. Itu pun alot. Alot juga tidak. Yang lain bilang Bapak dulu. Belum ada kader, tidak ada. Kapan ada kader? Kalau tidak dipilih, kapan ada kader? Kader sudah banyak. Pilih. Sepakatlah kami berapa kali pertemuan terjadinya proses itu, pilih. Akhirnya sepakat kami dipilih. Ada yang mengusulkan kita pilih secara demokrasi, ya, demokrasi langsung. Oh, luar biasa. Tidak formatur. Kalau saya masih ada formatur, karena memang orang tua kan. Tidak, pilih secara demokrasi langsung, bebas dan rahasia. Luar biasa. Ternyata setelah dipilih itu saya yang jadi. Saya bilang apa boleh buat. Periode pertama saya lemparkan keluar, nggak ada lagi yang mau. Periode ketiga baru saya bilang ganti saya, karena saya harus punya generasi, harus saya kaderkan, dan saya terus. Nah, kemudian terpilih lagi. Terpilihlah Bapak Nofri Maindoka. Bapak Nofri boleh berdiri? Berdiri. Inilah ketua 2015 sampai dengan sekarang. Bapak Nofri Maindoka. Jadi itu dia punya kronologis. Ya, kerukunan keluarga Kakas ini bukan tidak ada berpikir-pikir juga, ada juga dinamikanya ada dalam. Ya. Jadi kerukunan Kakas ini pertama 10, berikutnya 20, 30, sampai kami puncak hampir 100 keluarga, kepala keluarga. Tapi dengan beriringnya juga waktu, dia juga menyusut. Ada yang pindah, ada yang Tuhan sudah panggil, ada yang kemungkinan karena sibuknya terlalu tinggi tidak mau bergabung lagi. Tapi itu biasa. Tetap kami anggap bahwa itu adalah satu kesatuan daripada rukun ini. Ya, ada juga yang mungkin secara personality dia tidak mampu mengikuti sebagai organisator. Dan itu mungkin wajar-wajar saja, toh. Sampai sekarang kami berapa kita Pak Ketua? Kita punya anggota sekarang berapa? 60 kepala keluarga. Kurang lebih 60 kepala keluarga dari 90. Tapi puji Tuhan, hari ini kita juga bangga ya sebagai penasehat. Anggap saya penasehat misalnya. Bangga melihat anak-anak ini yang datang hari ini banyak yang respon untuk acara ini. Terima kasih banyak ya. Kamu banyak. Tepuk tangan dulu. Jadi itu kilas, artinya kilas balik daripada sejarah daripada rukun Kakas yang dari Solo ini. Bapak Ibu saudara sekalian, tentunya kami yang punya acara ini dari lubuk hati yang paling dalam. Saya mewakili Badan Pengurus dan anggota mau menyampaikan pertama kepada Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan, penasehat Badan Pengurus KTDS. Lalu kemudian keluarga-keluarga yang masuk di dalam anggota rukun Kakas. Ini ada juga saya mau sampaikan terima kasih khusus yang sebesar-besarnya adalah kebanggaan kami. Kalau kami tidak sebutkan semua, itu sudah dimasuk di kami punya ucapan. Kami terima kasih ya kepada Bapak Mateus Selano, Sarjana Ekonomi MSc. Terima kasih Pak atas kehadiran Bapak hari ini. Ya, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Revi Salehan. Bapak terima kasih ya. Dengan itu terima kasih atas kehadirannya. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Romi Habari, Sarjana Hukum. Pak Romi, terima kasih banyak. Dan juga saya lupa ini Bapak namanya siapa? Kepala Kantor BMPG Bandara Radio Solo. Bapak terima kasih bersama Ibu ya sudah hadir pada kalian Bapak Ibu sekalian membuat kami bersukacita, membuat kami bangga.
karena Bapak Ibu boleh hadir di saat acara kali ini. Kiranya Tuhan yang punya berkat itu akan memberkati Bapak Ibu sekalian. Jadi yang saya sampaikan, terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Shalom. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita ada saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu bisa ada tempat ini, hanya kasih Tuhan. Orang ada karena orang sehat semua. Terima kasih tadi Pak Penasehat sudah sampaikan. Terima kasih bagi semua yang ada, sudah dijelaskan semua dan saya tersingkat. Ucapan terima kasih ini saya tambahkan juga di sini. Saya berterima kasih atas partisipasi daripada semua pengurus, penasehat, juga seluruh anggota rukun Kakas. Karena kami Bapak Ibu tahu, saya sampaikan di sini bahwa dalam acara dirgahayu ke-50 rukun Kakas Kota Sorong, kami tidak bentuk panitia. Jadi kami hanya untuk kami hanya ketemu, bicara dan mau kasih berapa. Dan sampai saat ini sudah terjadi. Dan kalau tanggal 27 hari Minggu 27 hari Minggu kemarin, kami sempat melakukan pelayanan kasih ke panti asuhan Kasih Agape yang ada di Katapok. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Februari kami Rukun Kakas pergi bersama-sama untuk merayakan, menyongsong Dirgahayu ke-50. Kami adakan lomba nyanyi, lomba tarik tambang, lomba makan kerupuk, lomba jepit kelereng, lomba pecah balon di Tanjung di Moiparcan. Dan itu semua kan saya berterima kasih dan saya apresiasi bagi semua penasehat, pengurus dari Rukun Kakas yang sudah terlibat dan mungkin yang lain pun sempat terlibat karena lagi sakit atau sesuatu dan lain hal. Terima kasih. Tadi hamba Tuhan telah menyampaikan banyak kebenaran firman Tuhan bagi kita. Namun di sini saya sampaikan bahwa tadi saya sampaikan mengenai tahun emas yang kita merayakan pada hari ini. Itu sangat-sangat luar biasa. Kalau Rukun Kakas ada sampai saat ini, masih eksis sampai saat ini, itu semua karena Tuhan. Bukan karena gagah hebatnya kami secara pribadi, bukan karena kuat dan semangatnya kami, bukan karena kepintaran kami, bukan. Tapi setiap kami ada pertemuan, disitulah kami alaskan dengan pengucapan syukur lewat kami ibadah. Sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita percaya firman Tuhan katakan waktu tabut Allah ada di keluarga Obed di kota Edom, keluarga itu diberkati dengan melimpah. Nah, di sini kita kiasan itu dalam kehidupan keluarga, di mana setiap kali kita pergi berada, kami melakukan ibadah dan setiap keluarga Kakas yang ada di Kota Sorong diberkati Tuhan. Dan jangan lupa, kalau kita diberkati, pasti kita akan memberkati juga. Dan saya percaya Rukun Kakas yang ada, Rukun Kakas yang luar biasa. Contoh saat ini kami boleh merayakan ini. Tadi Pak Pendeta sudah katakan bahwa ini emas, ada yang 24 karat, 22 karat, ada yang emas soku, emas apapun. Ini kalau saya membandingkan dengan besi, kalau besi ada karatnya. Besi karatnya warna coklat. Kalau aluminium warna putih. Kalau tembaga dengan kuningnya, karatnya warna hijau lumut. Itu ada. Tapi emas, nyana ada karat, tapi bilang karat. Ini yang luar biasa. Karena itu sebagai orang Kristen, sebagai anggota Rukun Kakas yang ada di Kota Sorong ini, marilah dengan tahun emas ini kita akan timbul menjadi emas-emas atau logam mulia untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Jadilah kita berkat di Kota Sorong ini sesuai dengan firman Tuhan katakan,
kemana engkau aku tempatkan, jadilah berkat. Lewat perbuatan kita, banyak jiwa dimenangkan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang saya bisa sampaikan saat ini. Dan saya sebagai ketua kerukunan mengutip firman Tuhan dalam Yosua 24 ayat 15, aku dan seisi rumahku, saya mengucapkan selamat dirgahayu ke 50 rukun kakas. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sehat-sehat selalu, dan tetap kita menjaga, mengikuti anjuran pemerintah, dan selamat merayakan saat ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Sekali lagi shalom, salam sejahtera bagi kita semua, dan selamat malam. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Namun perlu saya sampaikan, tentunya kita semua sudah tahu bahwa Ketua Umum K3MS Bapak ketua kita, yaitu Bapak James Nixon Sinewe SE, lagi ada di Jakarta dalam perawatan, dan juga di sini ada beberapa ketua yang hadir, dan ketua satu lagi ada di Manado, ketua dua adalah senior kita Ibu Erwi Sumora Mahir, dan juga ada ketua 4 Bapak Roni Wahab, ketua 5 Bapak Simon Naringkuan, dan juga ada Bapak Sekretaris Ibu Bendahara. Inilah kami badan pengurus yang dapat hadir saat ini. Baik, dalam kesempatan ini tentunya patutlah kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana saat ini kita ada bersama-sama bersuka cita, sama-sama merayakan kemenangan di usia yang ke-50 tahun dari Rukun Kakas. Semua ini terjadi hanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Baik, yang saya hormati Bapak Penasehat K3MS, yang saya hormati Bapak Ibu Badan Pengurus K3MS, dan yang saya hormati juga hamba-hamba Tuhan, bahkan juga yang sudah melayani kita dengan kebenaran firman Allah yang luar biasa. Dan ada Bapak Pendeta, Ibu Pendeta yang hadir saat ini, dan yang saya hormati Bapak Ketua Rukun Kakas bersama penasehat dan seluruh badan pengurus Rukun Kakas, bahkan semua anggota Rukun Kakas yang luar biasa. Juga yang saya hormati para undangan sekalian, mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu, tapi saat malam hari ini ketika kita bersama-sama di tempat ini, kita sama-sama bersuka cita. Saya sangat bergembira ya, karena kalau dalam keluarga, ibarat dalam keluarga ada kakak beradik, yang paling tua kita sering katakan sulung, yang bungsu ya itu yang paling kecil. Nah, melihat Rukun Kakas yang ada di Kota Sorong ini, rukun yang memang saya baru kali ini saya hadir dengan acara seperti ini, dan memang baru perdana rukun yang ada di Kota Sorong yang merayakan usia ulang tahun ke-50. Mari kita berikan aplaus dulu. Iya, sangat luar biasa. Ya Bapak Ibu, saya ceritakan sedikit karena ada kaitan dengan ketua yang pertama. Saya baru 42 tahun di Kota Sorong. Sudah lebih banyak umur di Kota Sorong daripada di kampung. Tapi itulah karena Tuhan. Dan Bapak Ibu, saya baru 2 tahun di sini, saya dapat undangan dari Rukun Kakas. Kalau saya ingat, Rukun Kakas itu hampir setiap akhir bulan Januari atau awal Februari ada syukuran. Saya mungkin karena selalu dapat info, jadi kalau pas saya dari Sorong saya hadir. Dan kebetulan ibu yang pertama ini, ibu yang menjadi ketua ya, Ibu ya Ice Timerman Seon. Kebetulan ibu ini juga profesi sama dengan saya, jadi ketika ketemu di mana di rapat upacara, Ibu Miss nanti ya. Jadi di situ saya sering hadir dan saya ikuti Rukun Kakas ini memang luar biasa. Waktu itu ketua Ibu Ice Timerman Seon,
Dan sekretaris seperti salah Ibu Evi Sumola nih, senior kita dari sini ya. Walaupun saat itu cuma waktu panggil, telepon pun belum ada mungkin tapi masih sangat langka. Tapi saya hadir dan saya ikuti rukun kakas ini, memang luar biasa, patut diteladani, patut menjadi panutan. Walaupun tadi dikatakan di dalam firman memang benar ya, kita melupakan, kita belajar mengampuni dan melupakan, dan kita belajar menghargai perbedaan. Yang terakhir kita minta kita punya iman. Kita ada di masa yang sukar dan sulit ini, kalau tanpa iman kita tidak kuat, kita tidak mampu. Tapi puji Tuhan, firman Allah dari hamba Tuhan tadi bukan khusus untuk rukun kakak saja. Kami juga yang hadir, sama-sama kami dibekali, dikuatkan dengan kebenaran firman Allah. Dan sekali lagi saya sangat senang sekali hadir saja, dan memang baru pertama. Mungkin rukun lain kalau kami Lamongan baru 40 tahun, tahun ini ulang tahun 40. Tapi rukun kakas ibarat dalam keluarga seperti saya bilang tadi, anak sulung ini rukun yang tertua, dan banyak Tuhan sudah panggil pulang, dan yang ada sekarang lanjutkan hal-hal semua yang sudah diterapkan oleh orang tua-tua yang sudah mendahului kita, hari teruskan itu. Walaupun orang katakan so beda sekarang, ini kan zaman now, betul zaman now. Tapi bagi saya disiplin itu, aturan itu tidak pakai zaman now. Dari dulu sekarang seterusnya kita terapkan yang baik bagi keluarga kita, yang baik bagi rukun kita. Mungkin orang bilang terlalu cerewet ini ibu ini. Hari ini sangat termotivasi, terlebih kebenaran firman Allah memberikan kekuatan baru bagi kita semua. Mari rukun kakas terus bersatu ya, esa nate, esa lalan, esa toroan. Jadi bersatu hati, bersatu atau jalan bersama-sama dan satu tujuan. Nah, bukti mereka lakukan ini sehingga malam hari ini sukses acara ini karena mereka bersatu. Mereka saling menghargai, saling menghormati. Walaupun dalam sebuah organisasi tidak mungkin ada yang mulus-mulus. Pasti ada sejak kerikil-kerikil, tapi kerikil-kerikil itu, ujian itu membuat kita lebih lagi naik. Orang kalau di sekolah mau ujian karena supaya naik kelas, karena dulu mau lulus. Demikian satu organisasi. Kita belajar dengan persoalan masalah yang terjadi. Mari, lewat persoalan itu membuat kita semakin maju lagi. Semakin kita tetap bersatu untuk memajukan setiap organisasi, lebih khusus rukun kakas. Luar biasa. Rukun yang betul-betul jadi contoh, jadi panutan, dan sebagai rukun menjadi kakak bagi rukun-rukun yang lain. Kami yang di bawah-bawah, yang adik-adik ini, kami banyak melihat hal-hal yang baru yang ada di rukun kakas, hal-hal yang betul-betul membuat kami untuk maju di tengah-tengah kami berorganisasi. Dan tadi sudah dipesankan juga, kalau boleh rukun kakas membuat dampak jadi bintang ada di kota Sorong ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, hanya ini saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan dari tempat ini kami pengurus K3PS, bahkan semua penasehat mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-50 tahun untuk rukun kakas. Tuhan Yesus memberkati. Pakai Tuhan pakai Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih. Kita akan menyaksikannya dalam tayangan. Bapak Ibu boleh mengalihkan pandangan ke samping kanan saya atau sebelah kiri Bapak Ibu sekalian, ada surprise. Karena ternyata Pak Ketua dia ada. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Saya James Nixon Senewe, Sarjana Ekonomi sebagai Ketua Umum Kerukunan Keluarga Kawanua Maesa Kota Sorong, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 untuk unsur kerukunan kakas. Semoga di ulang tahun yang ke-50 ini, mari kita tetap jaga persatuan, mari kita tetap jaga toleransi, mari kita saling mengasihi, saling menyayangi. Karena kita semua bersaudara. Kita tahu bahwa ulang tahun yang ke-50 ini adalah ulang tahun yang sangat panjang yang sudah kita lalui, baik suka duka
maupun sukacita kita sudah hadapi dan kita sudah lalui. Untuk itu kita menghimbau, mari kita tetap jaga persatuan, mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan saya sebagai Ketua Umum Kerukunan Keluarga Kawan Mua, Maesa Kota Sorong dan sekitarnya, mohon maaf karena tidak bisa bersama-sama dengan kerukunan Kakas di dalam ulang tahun ini. Semoga kita bisa bersama kembali, semoga kita bisa bertemu kembali di waktu yang akan datang. Dan tetap semangat, jaga persatuan dan kesatuan. Maju! perwakilan karena kita masih dalam tetap protokol kesehatan, jadi liliknya tidak akan ditiup, tetapi akan entah bagaimana caranya pengurus akan meniup liliknya. Ini tadi baru dikirim dari Kakas langsung.